Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, after knowing about sentence and how to ask a question, how to make a negative sentence, or how to make an affirmative sentence, now we will continue to our main lessons ya. Jadi dari pembelajaran tadi kalian bisa masuk ke pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang, which is about asking and giving information related to identity. Kalau yang kalian lihat di subjek materi itu namanya self introduction dialogue ya. Kenapa Bunda namakan asking and giving information related to identity? Karena di situ kalian saling bertanya jawab, saling meminta dan memberi informasi terkait diri kalian sendiri gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke asking and giving information related to identity. Nah, kapan sih kita menggunakan dialog ketika kita ingin menyampaikan self introductions? Of course, we use dialogue for introducing ourselves when it is in a conversation mode. Ya kan nggak mungkin kalau kalian introducing self, asking and giving information related identity, tapi kalian nggak punya teman, kalian sendirian, atau misalnya kalian di depan umum dan kalian di podium. It's not possible. Makanya it is possible when you are in a conversation mode. Contohnya kalau kalian kenalan sama satu orang atau 2-3 orang gitu, tapi secara private yang casual bisa, gitu, atau yang formal juga bisa gitu ya. Tapi dalam mode conversations ya, kalian memberi dan meminta informasi. Oke, nah biasanya ketika kalian ingin memberi dan meminta informasi, itu pasti kalian akan bertanya gitu kan ya. As simple as hello, what's your name gitu ya. Nah berarti kalian harus tahu dulu gimana cara bertanya gitu ya. Biasanya kalau ngomongin tentang pertanyaan atau interrogative sentence, itu bisa kita mulai dengan WH question. Nah apa sih WH question? Itu tuh adalah pertanyaan yang menggunakan kata-kata what, when, where ya. Kalau kalian paham 5W1H di bahasa Indonesia. Nah, it's the same in English gitu ya. Nah, kita akan coba ulas satu-satu ya. Kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul ketika kalian menggunakan WH question. Ini tidak terbatas ya. Ini Bunda hanya sebagai sampel. Kalian bisa explore lebih banyak lagi gitu. Okay, the first one I'm going to start with what. What itu berarti kalian nanyain apa ya. Sesuatu yang berkaitan tentang apa gitu ya. Biasanya kalian akan menggunakan what untuk bertanya tentang apa? Ya, nama ya. Nama, hobi, name, hobi, or dream job or something like that ya. What is your name? Berarti, nah caranya bagaimana untuk menggunakan questions ini? Untuk membuat interrogative sentence dari WH question ini, kan kalau misalnya sebelumnya kalian belajar tentang interrogative question itu kalian harus meletakkan is MR-nya di depan atau do does-nya di depan gitu ya. Nah kalau yang ini agak berbeda karena dia menggunakan 5W1H. So you have to put the WH question first ya. Jadi what-nya itu yang paling depan, baru verb-nya atau is MR-nya atau do-nya gitu ya. Oke, contohnya di sini what is your name, bukan is your name what? Nggak kayak gitu ya. Jadi strukturnya adalah what-nya dulu. Nah, jawabannya berarti kalau ada pertanyaan tentang what, jawabannya berarti harus menjelaskan ya, jelasin apa yang ditanyain. Kalau misalnya nanyain nama, berarti kalian harus menjelaskan gitu ya, nggak bisa dijawab dengan yes or no gitu. Jadi what's your name? And my name is Dini Yahudi for example. Atau kalian bisa tanya what is your hobby? My hobby is traveling. I like to go to the other countries and enjoy the beautiful sceneries misalnya gitu ya. Atau kalian bisa juga menggunakan, nah ini agak beda dikit nih, what fruit do you like? Nah kalau yang seperti ini kan ini nanyain yang kamu sukai. Nah tapi kalau misalnya what do you like fruit itu kan aneh ya. Jadi kalian harus meletakkan subjeknya di depan gitu. Oke? Jadi what fruit do you like? What color do you like? What favorite fruit do you like? Or what size do you like? Gitu. Nah nanti tinggal jawabnya adalah I like orange. It has lots of vitamin C. Gitu ya. Jadi kalian mau nanyain apanya, tapi yang nggak pakai is MR itu bisa seperti itu. And what's your dream job, for example? Nah,
kalian juga bisa gunakan itu ya. Oke, next we will move to where. Nah, where ini berarti menanyakan tentang tempat, di mana gitu ya. Sama caranya adalah you have to put where first. Jadi for example, where are you from? Oh, I'm from Jakarta. How about you? Nah, biasanya kalau kalian pengen nanya balik, tapi pertanyaan yang sama pertanyaan yang ditanya yang sebelumnya, tinggal bilang how about you? And you? Nah, kalau kayak gitu berarti si orangnya tuh udah pasti tahu kalau itu nanyain hal yang sama gitu ya. For example, where do you come from? I come from Bali. And you? Nah, berarti si you-nya harus jawab, oh, I am from Bali too. Where is your address? Misalnya gitu. Or where do you live? Atau misalnya where is your house? Misalnya. Atau misalnya kalian ketemunya pengen nanya sekolah, berarti tinggal ganti where is your school? Where is your office? Nah, misalnya kayak gitu ya. Oke, nah kalau where berarti jawabannya juga sama ya, tetap harus menjelaskan tempatnya. So, where is your house? Berarti kalian caranya adalah yang paling akhirnya tuh taruh di paling depan cara menjawabnya ya. Kan tadi di akhirnya where is your house? Berarti poinnya adalah your house. Nah, cara jawabnya adalah your house-nya ditaruh yang paling depan. Jadi jawabnya adalah so, tapi nggak jadi your house lagi ya, jadinya my house karena kalian yang jawab. So, my house is in Bandung at Setiabudi Street number 44. Do you like to come to my house sometimes? Misalnya kayak gitu ya. Okay, and besides that, you can also use when. Nah, kira-kira kalau kalian when itu berarti nanya apa? Ya, it is asking about a time. Kapan gitu ya? Kira-kira kalau kalian lagi kenalan terus nanyain kapan, gimana? Misalnya, when do you come? Gampang ya. Atau misalnya, when's your birthday? Kalau kalian udah merasa dekat misalnya ya. Or when will you start your study? Misalnya kalian kenalan tadi ngasih tahu, I just enter the university. I think I will take architecture as my major. Nah, terus kalian nanya, oh that's great. When will you start your study? Misalnya kayak gitu ya, bisa. Nah, jawabannya sama ya. Karena ditanyanya when, berarti kalian harus jelaskan when-nya itu kapan gitu ya. Jadi kan yang ditanyain tentang misalnya when will you start your study? Berarti your study-nya yang jadi poin ya. Jadi kalian harus bilang, I will start my study next week. Kapan gitu ya. Atau when do you usually do your hobby? Kan misalnya tadi nanyain tentang hobi, udah tanya jawab, kamu hobinya apa? Misalnya what's your hobby? Oh, my hobby is dancing. And then you ask, well, when do you usually do your hobby? Oh, I usually practice dancing on the weekend. Nah, gitu ya. Okay, good. Next, we're going to move to who. Who berarti itu menanyakan tentang siapa. Berarti nanyain orang ya. Gak mungkin kan kalau who benda, who pasti orang gitu ya. Nah, misalnya sama ya cara membuatnya adalah who, you put who first and then SMR or do, does gitu ya. Who is your favorite actress? Misalnya kalian lagi atau misalnya kalian lagi ngomongin K-pop, who is your bias misalnya, nah, kan kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan ekspresi itu, and then you can just answer, oh my bias is Kim So Hyun misalnya, is it? And then who do you like the most in this class? Misalnya kalian udah cukup dekat gitu ya, nanyain tentang hal seperti itu, bisa, oh I think I like everyone in the class because all of them are nice. Atau who is your brother? Misalnya kan tadi ditanyain kalian tadi sampainya jam berapa, sama siapa gitu ya. With whom do you go to school? Oh, I go to school with my brother. And then you start to feel curious. Well, who's your brother? Well, my brother is the president of the junior club in school, you know. He is so famous. I think you will know soon. Misalnya kayak gitu ya.